Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 di sini akan menjelaskan sistem transport pada manusia, yaitu sistem peredaran darah manusia. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana oksigen bisa sampai ke seluruh tubuh kita hanya dalam hitungan detik? Itu tuh karena darah membawa oksigen dari paru-paru yang dipompa oleh jantung, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Gimana sih prosesnya? Yuk kita sama-sama simak penjelasan pada video ini. Nah, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja ke penjelasan sistem peredaran darah manusia. Apa sih sistem peredaran darah manusia? Jadi, sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Dan sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah itu sendiri. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke saluran tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik ruang bawah, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang satu itu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida dari tubuh bagian atas atau ke paru-paru kiri. Yang kedua itu darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat yaitu darah dipompa ke balik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya adalah darah. Darah adalah jaringan cair yang beredar di dalam sistem peredaran darah manusia maupun hewan. Darah terdiri atas plasma atau cairan dan elemen seluler, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Saya hanya menjelaskan 2 lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada darah merah eritrosit, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa, mengandung hemoglobin atau Hb. Bentuknya cakram bikonkav, tidak berhenti pada manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Memiliki inti jumlah lebih sedikit daripada eritrosit, jumlah normal plus minus 5.000 sampai 10.000 sel atau UL darah. Berfungsi dalam pertahanan tubuh melawan infeksi, bakteri, virus, dan benda asing. Jenis leukosit yaitu ada granuloksit atau bergranula di sitoplasma. Ciri-cirinya yaitu ada neutrofil yang artinya fagositosis, memakan bakteri atau sel rusak. Yang selanjutnya ada eosinofil, melawan parasit, berperan pada alergi. Selanjutnya basofil, mengeluarkan histamin atau reaksi alergi, dan heparin, mencegah pembekuan darah berlebihan. Yang kedua ada agranuloksit, tidak bergranula. Ciri-cirinya yaitu ada limfosit, menghasilkan antibodi atau limfosit B, membunuh sel terinfeksi limfosit T. Yang selanjutnya monosit, berubah jadi makrofag, melakukan fagositosis. Baik, selanjutnya adalah platelet atau trombosit. Trombosit adalah fragmen sel kecil yang berasal dari sel besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Jumlah normalnya itu kurang lebih 150.000 sampai 400.000 sel per mikroliter darah. Itu pada umum dewasa. Fungsi dari trombosit adalah untuk membantu menghentikan pendarahan dengan cara membentuk gumpalan darah di lokasi cedera pada pembuluh darah, sistem imun, dan mengatur pertumbuhan tumor. Nah, mekanisme pembekuan darah itu terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu ada adesa atau
perlekatan. Nah, trombosit menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak. Yang kedua adalah agregasi atau penumpukan. Trombosit tambahan berkumpul dan saling menempel membentuk sumbat sementara untuk menutupi kerusakan. Yang ketiga ada aktivasi. Trombosit yang menempel akan menjadi aktif dan berubah bentuk, melepaskan zat-zat kimia yang menyempitkan pembuluh darah dan menarik trombosit lain. Yang keempat adalah pembentukan gumpalan fibrin. Trombosit juga memicu proses pembentukan bekuan fibrin yang merupakan jaringan kompleks yang menghentikan pendarahan secara permanen. Selanjutnya adalah plasma, yaitu cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. 90% adalah air, yaitu pelarut utama. Plasma ini memiliki protein, yaitu yang pertama albumin, berfungsi sebagai untuk menjaga tekanan pada pembuluh darah serta mengangkut zat seperti hormon dan obat-obatan. Yang kedua, globulin. Globulin adalah antibodi atau imunitas, yaitu pengangkut zat-zat tertentu seperti hormon dan mineral, serta berperan dalam proses penggumpalan darah. Yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen adalah glikoprotein plasma heksamerik 340 kDa atau kilodalton yang disintesis oleh hati dan berfungsi sebagai komponen struktural utama pembekuan darah. Fungsi plasma yaitu mengangkut nutrisi, hormon, dan zat buangan, lalu menjaga keseimbangan cairan, pH, dan suhu tubuh, lalu membantu pembekuan darah dan pertahanan tubuh. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada vena, yang kedua ada arteri, dan juga yang ketiga ada kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan juga strukturnya. Nah, sekarang kita amati perbedaan dari ketiga pembuluh darah tersebut. Nah, yang pertama ini ada arteri. Dia tuh memiliki dinding yang paling tebal di antara ketiganya dan memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Lalu ada kapiler. Seperti pada gambar, kapiler memiliki dinding yang paling tipis dan memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya. Lalu pada vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Lalu, vena ini memiliki katup khusus yang membantu untuk darah mengalir satu arah. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih fungsi dari ketiga pembuluh darah tersebut. Yang pertama, di sini ada arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung. Lalu ada kapiler. Kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan juga jaringan. Lalu yang ketiga ada vena. Vena membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya, pada sistem peredaran darah manusia ada 2 sistem. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan juga